Ini nanti akan tumbuh lagi. Masa Soekarno jadikan madhab? Emang kenapa? Saya dan bab ini madhabnya Bung Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengejutkan terkait dengan pernyataan dari pemilik Pondok Pesantren Al Zaitun, Profesor Panji Gumilang, terkait dengan pertanyaan publik soal aliran ataupun mazhab yang digunakan di pondok pesantren yang didirikan dan dipimpinnya, di mana ada pernyataan yang mengejutkan terkait dengan mazhab yang digunakan di pondok pesantren tersebut. Dalam salah satu pidato yang disampaikan oleh beliau justru mengaku bahwa tidak menggunakan 4 mazhab yang selama ini dikenal dalam agama Islam, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Profesor Panji Gumilang ini mengaku bahwa tidak menggunakan 4 mazhab tersebut, dan mengejutkan, beliau justru mengaku menggunakan mazhab Soekarno. Dan seperti apa mazhab Soekarno yang dimaksud oleh Profesor Panji Gumilang tersebut? Coba kita simak pernyataan beliau berikut. Karena ditanya orang, ini mazhab apa? Katanya yang begini-begini nih. Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang mazhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang mazhab Syafi'i kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Kemudian, kenapa itu sholat kok pakai jas? Bung Karno tidak pernah lepas dari pakaian kebesaran. Hanya saya ngajak saja, kan asikan begini daripada begitu. Asikan begini. Kemudian itu sholatnya kok pakai kaos kaki? Memang punya kaos kaki ya dipakai. Kalau nggak punya nggak pakai. Maka bocil, tatkala kaos kakinya itu ketinggalan, waduh, saya nggak pakai kaos kaki. Nggak apa-apa nak, ikut pandangan medsos gitu. Oh nggak bah, saya harus cari, mesti di mobil ini harus pakai. Jadi seperti itu penegasan yang disampaikan oleh Panji Gumilang terkait dengan pertanyaan publik soal mazhab yang digunakan di pondok pesantren Al Zaitun selama ini. Beliau menegaskan bahwa beliau menggunakan mazhab Soekarno, termasuk dalam hal sholat. Misalkan mereka sering menggunakan jas secara lengkap pada saat sholat, dan juga menggunakan kaos kaki, dan beliau telah menjelaskan terkait dengan hal itu. Memang nama pesantren Al Zaitun beberapa waktu belakangan ini sempat menjadi sorotan publik setelah viral sebuah video yang memperlihatkan tata cara sholat Idul Fitri yang berbeda dari sholat pada umumnya, di mana dalam sholat itu terlihat ada wanita
yang berada di belakang imam dan berada tepat di shaf depan. Begitu juga dengan jarak antara satu makmum dengan makmum lain itu sangat renggang. Hal inilah yang kemudian menimbulkan penilaian dan tanda tanya publik hingga terjadi perdebatan panjang, dan beberapa pihak pun akhirnya angkat bicara, termasuk dari Ormas maupun juga dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.